Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sini jawabnya sambil ngambek. Assalamualaikum. Sebelah sini nih. Yang jawab salam Mister, mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Yang jawab salam Mister, mudah-mudahan dapat THR banyak. Yang paling penting anunya burunya. Baik. Sekali lagi ya, Allah suka yang ganjil. Allah suka yang ganjil. Sekali lagi kompak, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'din amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Lambung jalalah. Setiap kalimat Al-Quran ada Allahnya itu berpahala. Kalau tangan Mister ini bilang Allah ya. Siap? Siap? Kalau tangan Mister ini bilang Allahnya berhenti. Mengerti? Bisa gak bisa ngomong. Ini contoh. Siap ya, tangannya begini bilang Allah yang keras, tangannya begini bilang Allahnya diam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Yang Mister hormati kepala sekolah SD Islam Dunia Bangsa. Yang mana kepala sekolahnya? Yang Mister hormati para dewan guru, khusus ketua panitia. Yang Mister hormati operator. Yang kece kata yang bahana. Kece kan nih? Kece ya? Bisa hormati dan kameramen Ustaz saja beliau motivasi apa aja bisa. Ini harus dicontoh. Baik. Anak soleh, ibu solehah, ragu-ragu. Oke, ketika Mister menyampaikan maulidom, teman-teman diharapkan tidak ada yang berbicara, terutama yang paling belakang. Nanti yang kelihatan ngobrol, yang belakang itu yang belakang
Yang terlihat ngobrol, Mister panggil ke depan, pokoknya Mister di sini berbicara. Siap? Oke ya. Supaya tertib, kalau Mister bilang halo, halo, kalian bilang hai, hai, oke? Coba dulu ya. Halo, halo. Hai, hai. Halo, hai, halo, 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 hai, hai. Baik, perhatikan ya, perhatikan. Ini sengaja Mister jauh-jauh dari tadi pagi baru pulang mendarat dari Malaysia. Mister habis syuting 2 episode baru sementara subuh langsung Mister bela-belain di sini demi kalian semua khusus ketua panitia dari Malaysia habis syuting di film Upin Ipin. Ya, temanya hari ini pesantren Ramadan. Insan berbudi indahnya saat Ramadan berubah untuk perbaikan diri. Di sini ada foto Mister UST. Baik. Sesuai dengan temanya hari ini adalah Ramadan berubah untuk perbaikan diri. Halo, halo. Masih ada yang ngobrol. Masih ada yang ngobrol. Baik teman-teman sekalian, Ramadan adalah sekolah. Ramadan adalah sekolah. Kemudian juga Ramadan disebut juga dengan pesantren. Ramadan adalah sekolah. Ramadan adalah pesantren. Bahasa Arabnya Ramadan adalah madrasah. Terdapat hadiah di sana. Ramadan artinya sekolah. Makanya kita adakan pesantren Ramadan. Yang namanya sekolah, yang namanya madrasah, pasti di dalamnya ada kurikulum. Kurikulum bahasa kurikulum. Setiap sekolah pasti ada kurikulum. Apa kurikulum Ramadan? Ada yang tahu? Apa? Apa? Puasa ini siapa namanya? Lisan. Berapa? Dikasih oleh takjil. Kurikulum Ramadan adalah puasa. Ya. Apa artinya puasa? Artinya puasa kurikulum. Puasa kurikulum artinya bu. Ayat bu apa bu? Kata Tasya, puasa tidak makan, puasa tidak minum tersebut sampai akhir kerja. Betul. Ya. Puasa, definisi puasa itu tadi Miss sampaikan tidak makan, tidak minum. Bahasa Arabnya al-insani. Halo, halo.
Ini penceramahnya mahal. Sayang kalau nggak didengerin. Ya. Menahan diri. Makanya hukum puasa adalah wajib sebagaimana tadi surahnya dibacakan. Tadi siapa yang baca Quran? Saya semua. Al-Baqarah 183. Puasa wajib. Siapa yang di sini puasanya masih setengah hari? Kelas berapa? Kelas 1. Baik. Iya. Nah, teman-teman sekalian, halo. Puasa hukumnya wajib, maka ada syarat-syarat wajib puasa. Apa syarat wajib puasa? Yang pertama Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga mampu. Yang keempat berpuasa. Berakal. 1 Islam, 2 balik, 3 mampu, 4 berakal. Yang 1 Islam. Nah, teman-teman sekalian, kita sering temukan di jalan dimanapun kita tempat kunjungi, ada aja orang yang nggak puasa. Betul apa betul? Ada aja orang yang nggak puasa. Wow. Di jalan raya nyeduh kopi. Wah, udah nyeduh kopi sambil merokok. Berarti kalau orang yang nggak puasa itu kurang syarat. Orang yang nggak puasa kurang syarat. Syarat yang pertama apa tadi? Islam. Berarti dia bukan Islam, makanya nggak puasa. Islam Kristen, orang dia Jumatan pergi ke masjid. Ya berarti yang kedua syaratnya kurang apa? Balik. Anaknya udah 3 bisa. Syarat yang ketiga berarti belum mampu, nggak apa-apa, biarin lagi sakit, nggak apa-apa, nggak puasa juga. Justru orang seger badannya sehat tubuh. Berarti yang keempat gila berarti gila karena syarat yang keempat adalah Jadi kalau ketemu di jalan nanti dimanapun Islam, balik, mampu, tapi gak puasa berarti gila. Nah, teman-teman sekalian, kita ketika kecil diajarkan bagi yang puasanya tidak mampu sepenuh hari maka puasanya setengah hari. Dan ini kayak teman kita yang kelas 1 puasanya setengah hari. Dan itu pun selalu diiming-imingi biasanya sama mamahnya di rumah. Siapa yang puasanya full? Dapat apa? Dapat oleh-oleh nggak dari bunda? Enggak. Alhamdulillah. Banyak ya. Makanya kalau ada orang yang sudah dewasa tidak puasa itu sangat keterlaluan. Ya, baik. Anak-anak, teman-teman yang Mister banggakan, sedikit sebelum kepada tema Mister ingin sampaikan bahwasanya puasa ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan apa? Istimewa. Kenapa istimewa?
Karena ibadah puasa beda dengan ibadah yang lain. Ibadah puasa beda dengan yang lain. Di mana bedanya? Di mana bedanya? Yang pertama, kalau ibadah yang lain pahalanya sudah Allah tentukan, sudah Allah takar, sudah Allah kasih. Sholat ibadahnya berjamaah dikasih 27 derajat. Baca Quran satu hurufnya Allah kasih 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La kullu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Satu huruf 10 kebaikan. Sudah ada takarannya, Allah kasih pahala. Tapi kalau puasa itu pahalanya beda, berlipat-lipat, beratus-ratus lipat, ya, beribu-ribu. Dan puasa juga beda dengan ibadah yang lain. Dari mana? Ibadah puasa tidak bisa menimbulkan sifat riya. Tahu riya? Tidak ya? Riya ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Misalkan kamu namanya siapa? Pria. Ini Talita. Sabita. Kudik Mister Muda. Nabita. Ya, itulah pokoknya ya. Resa. Misalkan puasa, tapi puasanya ingin dilihat orang, puasanya ingin mendapatkan sesuatu. Itu disebutnya riya. Halo. Yang paling belakang Mister suruh maju ke depan. Tuh, yang pakai masker warna hitam. Oke, perhatikan lagi. Puasa tidak bisa menimbulkan riya karena di dalam puasa tidak ada gerakan tertentu seperti ibadah yang lain. Contoh, sholat ada gerakannya? Sholat ada gerakannya? Kelihatan kalau lagi sholat? Kelihatan nggak? Kalau Mr. Teddy lagi sholat nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau sedekah, zakat kelihatan? Kelihatan. Tapi kalau puasa kelihatan nggak kalau dia lagi puasa? Nah, itulah bedanya. Kalau orang sholat kelihatan lagi sholat, sewawan lagi sholat kelihatan. Kalau orang teriak biasanya siswa sholatnya pulang-pulang biar dikata lagi. Sujudnya setengah jam, bangun-bangun jidatnya hitam. Nah, itu riya, itu Tapi kalau puasa nggak bisa, kita pura-pura nggak bisa. Gimana pura-pura puasa? Bisa nggak? Bisa tidak? Misalkan ada dua orang jalan, yang ini namanya siapa? Gian. Oh, Gian. Ini siapa? Gian dan Zidan jalan
nggak bisa ya. Misalkan Zidane nggak puasa, tapi karena pengen terlihat puasa, jalannya di mesin-mesin. Bisa nggak? Enggak. Terus bibirnya dikering-keringin biar kelihatan puasa. Mister Gopar mulutnya dibau-bauin, padahal emang udah bau. Bercanda Mister Gopar. Tidak bisa ya. Makanya ibadah puasa berbeda dengan ibadah yang lain. Itulah satu keistimewaan ibadah puasa. Pak itu, Pak Restu, Pak Haji Mantu, nggak pakai celana aja. Oke, baik, selanjutnya masih ada waktu? Masih sampai buka ya? Sampai buka. Baik, sebelum dilanjutkan kita tes konsentrasi dulu. Konsentrasi. Perhatikan ke depan. Yang belakang, yang belakang. Perhatikan tuh yang belakang kalau berapa? Mas harusnya di depan di sini. Ya, perhatikan. Udah pintar, udah pintar. Udah, sini maju kalau udah pintar. Ya, sini. Siapa yang mau udah? Sini. Sini. Baik, kembali Mister di sini berdiri. Pakai bajunya loh. Itu pakainya di warkop. Tapi enak banget itu pakai. Siapa namanya? Nama lu siapa? Masa nggak tahu? Namanya siapa? Bruno. Kamu di sini ya, di sini temenin Mister. Temenin Mister di sini. Ya. Yang ribut, yang asbun, yang tidak mendengarkan, maju lagi satu lagi. Oke? Kita konsentrasi dulu. Kalau Mister bilang meninggi, siapa? Iya. Sini. Duduk. Duduk. Kalau Mister bilang meninggi, pas kepala kalian menengok ke kiri. Cepat kiri mana kiri? Kiri. Ya, coba ya. Meninggi. Ke kiri, meninggi. Pasti udah pada tahu nih. Kalau Mister bilang menurun, kepalanya kemana? Kanan. Menurun. Yang kepalanya nggak gerak copot. Percobaan ya. Yang salah di depan. Salah di depan. Siap, percobaan pemanasan mulai dulu. Meninggi. Yang salah perhatiin Mister. Meninggi. Menurun. Duduk di sini duduk. Tahu duduk? Duduk. Ya.
Meninggi. Oke, balikin lagi. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, cukup. Baik. Lanjutkan. Lanjutkan jangan. Lanjutkan ya. Kita belum masuk ke materinya, belum masuk ke judul, masih mukadimah. Masih mukadimah. Baik, kembali kepada tema memperbaiki diri. Nah, setelah kita dapat kurikulumnya tadi puasa, maka kita akan dapat pelajaran. Dapat pelajaran. Apa yang bisa didapat? Apa yang bisa kita pelajari? Apa pelajaran yang didapat dari puasa? 1. Bersabar, betul, bisa. Menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu, pintar. Baik, oke, cukup. Yang pertama, pelajaran yang kita bisa dapat dari puasa adalah disiplin. Apa? Disiplin. Apa contohnya? Misal ayam geprek, tahu ayam geprek? Enak? Ayam geprek enak? Enggak. Ayam geprek bisa hukumnya menjadi haram kalau makannya di siang hari. Ayam geprek haram makannya di siang hari. Kapan halalnya? Kapan halalnya? Habis maghrib. Es buah enak, es buah? Es buah enak. Kapan halalnya? Habis. Cepat. Mau pusat mau pulang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis ini setelah nanti bisa selesai, siapa? Huzam. Nanti dia nyampe kesimpulan, ya. Nyampe kesimpulan. Kalau tidak bisa kita syaratin. Setuju? Sampai mana kan jadi lupa? Sampai mana? Disiplin. Ya. Jadi apapun yang tadinya halal di bulan Ramadan, pagi hari, siang hari menjadi haram. Itu yang pertama, disiplin. Pelajaran yang pertama disiplin. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa dapat dari Ramadan adalah jujur. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan adalah jujur. Ramadan mengajarkan kepada kita kejujuran. Lagi puasa siang-siang, kita siang nih panas, kita mau sholat zuhur. Kalau mau sholat zuhur biasanya ngapain dulu? Wudu. Mr. Gofar wudu sama Mr. Teddy berdua wudu. Kelupaan umurnya di bawah. Umur Mr. Teddy sama Mr. Gofar
karena siang hari. Itu kalau mau bisa aja ditelan dikit. Kata Mr. Gopar dalam hati, aduh panas banget hari ini, telan dikit ah. Kira-kira Mr. Teddy yang di sampingnya tahu apa enggak? Enggak. Tapi Mr. Gopar ngelakuin enggak? Ayam muridnya. Tetapi tidak Mr. Gopar lakukan. Kenapa? Karena merasa diawasi. Karena merasa diperhatikan. Itulah jujur Allah yang memperhatikan. Jadi kalau kita lagi sendiri, yang kedua pasti Allah. Lihat sini, halo halo, hai hai. Kalau kita lagi sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita lagi berdua, yang ketiga Allah. Jadi merasa diperhatikan. Akhirnya tidak ditelan. Padahal bisa tuh dicolong dikit bungur-bungur. Bisa, tapi tidak kita lakukan karena kita merasa diawasi. Itulah ihsan. Itulah sifat ihsan. Sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak ada di sini CCTV itu. CCTV. Ada CCTV. Tuh, diawasi. Buru-buru diawasi sama headset CCTV. Ini baru CCTV manusia, apalagi CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Ramadan mengajarkan kita menjadi manusia yang peka. Apa? Peka. Oh, ternyata begini ya rasanya haus. Oh, ternyata begini rasanya lapar. Enggak enak. Ya, enggak enak nahan lapar seharian, nahan haus seharian, nahan nafsu seharian. Nafsu makan, nafsu amarah. Kalau ibu beda. Dikawali. Ya. Gak enak, kita peka. Oh, berarti saudara kita yang di pinggir jalan, yang di kolong jembatan, nahan lapar, nahan haus setiap hari. Nahan lapar, nahan haus. Kadang-kadang 2 hari tidak makan, sehari tidak makan. Tuh, rasa peka kita harus timbulkan dalam hati. Yang benar duduknya. Benar duduknya. Nih. Ya, apalagi yang 4 kelas 4 5 6 sudah mau beranjak ABG, bukan anak-anak lagi. Harus mulai menanamkan dalam diri rasa kepekaan. Ya. Langsung pekan maceo. Kamu SMP-nya SMP rasa ya masuknya ya. Teman-teman sebentar dulu ya. Biar jadi orang enak. Tuh, kita belajar peka. Kalian enak di sini. Ya, mau buka pakai apa aja nanti sore. Tinggal minta sama bunda. Bunda, aku pengen buka puasa pakai kolak tapi di dalamnya pakai pizza. Bisa. Bikin apa? Bikin roti sendiri. Tuh. Apa aja tuh semua. Bisa, semuanya enak. Tapi saudara kita yang di luar sana bingung. Ya,
Nggak puasa aja bingung. Apalagi ini bulan puasa. Nah, makanya begitu banyak orang yang peka, akhirnya banyak tuh di luar kita, saudara kita yang membagikan takjil. Betul tidak? Takjil. Itu sekalian ada mengadakan takjil bersama teman-teman. Writernya. Membagikan kemana? Ke orang yang membutuhkan. Makanya diadakan santunan yatim. Nah, kenapa begitu? Itu timbul karena kepekaan kita. Akhirnya diaplikasikan dengan berbagi kepada sesama saudara kita. Baik itu Palestun. Baik. Ya, udah berapa tuh pelajaran yang kita dapat dari Ramadan? 3. 1 apa? Disiplin. 2. Jujur. 3. Merasa peka. Lanjut yang keempat, pelajaran yang kita bisa dapat dari Ramadan adalah kita bisa menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, hawa nafsu tidak bisa dihilangkan. Itu yang dulu sini ke depan. Ya, kamu sini. Kamu berdua sini. Ya, kamu. Yang masker putih. Ya, berdua sini ke depan. Ayo cepat. Bisa hitung 1, 2, 3. Ya, ayo maju sini. Yuk. Ya, duduk yang baik. Perhatikan. Nih, Mister tadi bilang membaliknya jauh. Ya, membaliknya dibayarnya mahal. Sayang. Ya, harus dapat ilmu. Pesantren Ramadan, judulnya pesantren Ramadan. Harus dapat ilmu yang dibawa. Sayang. Ya, sayang. Dengarkan. Udah kita udah sampai 3 pelajaran tadi. Sekarang yang keempat, pelajaran yang keempat apa tadi? Bisa menahan hawa nafsu. Ya, menahan hawa nafsu. Bukan menghilangkan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ditahan. Kalau lagi puasa siang-siang. Ya. Siang-siang lagi puasa haus, apalagi misalkan panas, kita melihat apaan aja enak, benar nggak? Lagi puasa melihat apaan aja enak. Wow. Apalagi kalau udah jam 3 sore, melihat itu tuh, melihat hand sanitizer, kayak sirup marjan. Kalau udah jam 3 sore. Apalagi pas hari pertama puasa, rasa banget, rasa ya. Melihat kecoa kayak melihat warna. Serawan, kecoa ya kayak melihat warna. Sudah, baik. Nah itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita pelajaran yang didapat adalah sama-sama di bulan Ramadan ini kita mendapatkan detail, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nanti setelah 30 hari Ramadan kita digojlok, dilatih, belajar disiplin, belajar jujur, belajar menahan hawa nafsu, belajar semuanya. Barulah setelah itu kal yauma waladat ummuhu, kita
kita keluar seperti bayi yang baru dilahirkan. Tuh Idul Fitri. Ya, sebentar lagi 3 menit Idul Fitri. Bersih, suci lagi seperti bayi. Ya, bersih seperti bayi Idul Fitri. Tidak semua mendapatkan Idul Fitri, tapi semua bisa ikut Lebaran. Apa bedanya Lebaran sama Idul Fitri? Kalau Idul Fitri adalah bagi orang yang menjalankan puasa, orang yang menjalankan kewajibannya. Orang yang enggak puasa, enggak ikut sholat, enggak ikut taraweh, itu cuma dapat Lebaran doang. Tapi kadang-kadang ada nih orang enggak puasa, tapi begitu Lebaran Idul Fitri paling rajin. Wah, jam 4 subuh dia udah bangun, udah mandi, udah bersih, pakai minyak wangi, dia berangkat ke masjid. Orang belum berangkat dia udah berangkat, duduk di pojokan depan, udah gitu takbiran sambil nangis. Kata malaikat, ngapain om? Puasa kagak, tarawih kagak, paling rajin di depan, nangis lagi. Nah, itu semua kita harus mendapatkan Idul Fitri sehingga menjadi seperti baru dilahirkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan semuanya pulang dari sini kita menjadi tambah disiplin, tambah jujur, tambah ilmunya dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Karena waktunya sudah habis, tadi panitia sudah kodok. Kita sudahi, Mister tutup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Ya, Mister tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.